What's up, Brody? Balik lagi di Sahabat Talk bareng aku MC Brody. Kali ini aku udah bareng nih sama dua orang musisi asal Purwokerto. Ada Mas Krisna atau akrab dipanggil Mas Ateng, atau Basat dari Bunker, Getar, dan Konkuren. Terus selanjutnya ada Mas Wowo dari Evil Circle, Chaos Squad, dan Debs. Yep. Bacanya Debs ya? Debs. Oke. Biasanya kalau dipanggilnya apa nih Mas? Kan biasanya kan kalau banyak band gitu dipanggilnya salah satunya kayak misalnya Otong Koil. Kalau mas-mas berdua senangnya dipanggil apa dari 3 band itu? Sayang. Tergantung sih kalau misal Ateng Bunker atau Konkuren. nggak pernah sih sebenarnya karena saya personal branding itu lebih kuat ketimbang. Siap. Jadi lebih panggilnya Basat Amoral gitu. Padahal Amoral bukan band, itu perilaku Amoral. Kalau Mas? Kalau aku dari pertama bikin Instagram memang ngeband sama Evil Circle, jadi bawa Evil sampai hari ini. Sebelumnya boleh dong dikenalin band-bandnya satu persatu kan, proyekannya yang lagi digawangi sekarang dari Masnya. Oh halo, saya Krisna merangkap di 3 band sebenarnya. Ada Bunker, terus kemudian ada Getar, tadi disebutin juga. Kemudian terakhir ada paling baru Konkuren, gitu. Mas? Kalau saya band pertamanya Evil Circle, terus bikin band lagi Chaos Squad, terus yang sekarang project baru Debs. Ya. Mantap. Kalau dari Mas nih, band-band itu alirannya sama semua, beda atau orangnya sama, orangnya beda? Bisa dijelasin sedikit nggak? Kalau secara garis besar gitu ya, itu sama, kita masih di hardcore gitu ya. Cuma subnya tuh lebih membedakan, kayak semisal si Bunker ini dia lebih hardcore-nya lebih dekat ke melodi, kemudian ada metalcore, ada emo dan lain sebagainya. Kemudian kalau Getar itu hardcore sedikit dibumbui dengan unsur-unsur black, shoegaze, kemudian dan ada juga anime. Ya. Ini serius? Iya beneran. Terus yang terakhir si Konkuren ini dia lebih sebenarnya ke hardcore modern aja sih. Nggak tahu nyebutnya apa ya. Yang penting senarnya banyak gitu. Low tuning udah. Iya. Siap. Kalau Mas mau? Kalau aku yang band yang pertama Evil Circle itu death metal. Terus yang kedua itu grindcore punk, tuh yang Chaos Squad. Terus yang proyekan ini hardcore, grindcore, power violence. Gitulah. Jadi beberapa unsur kita gabungin di project yang baru. Berarti unsur-unsurnya banyak ya, macam-macam. Iya. Terus kenapa bisa kayak mutusin banyakin band aja lah, atau kenapa mau 3 band gitu sekaligus? Alasannya? Mungkin dari Mas dulu biar gantian. Kalau rencana nggak ada sih. Tiba-tiba aja ada temen ngajakin karena menurutku refresh aja. Kita main death metal, kita main grindcore, kita punya ide-ide liar kayak beat-beat liar yang kita nggak bisa masukin di 2 band itu, akhirnya kita aplikasiin di project yang baru. Jadi kita lebih ngeluarin apa yang ada di unek-unek kita yang liar-liar, kita keluarin di situ. Bareng sama teman-teman lain juga, kebetulan di project yang baru ini semua personilnya itu sebelumnya memang punya band masing-masing. Jadi kita tumplekin semua ide-idenya di band yang baru. Oh, jadi kayak gabungan dari band-band lama yang nggak kesampaian, yang apa disampaikan terus jadi kita satu. sampai di situ, keluarin di situ. Siap. Kalau Mas sama juga? Enggak sih. Sebenarnya kalau saya sih emang bukannya pengen banyak band, sebenarnya pengen banyak istri. Asik. Cuma gaji masih UMR. Enggak bercanda. Kayaknya sama gitu. Kita nggak merencanakan pengen punya banyak band, cuma memfasilitasi banyak kepengenan gitu yang pengen dilakuin gitu. Dimana kalau misal cuma di satu band tuh kayaknya
terkesan nanti jadi campur aduk banget gitu. Makanya dipisah, di split gitu. Ketika aku suka lagi melodik di bunker, suka ada black di getar, kemudian di konkuren kayak yang lebih beda lagi gitu. Itu aja sih biar semua kepengenan itu tersalurkan. Ya. Cuma nggak tahu nih kalau saya kepengen kaya itu ada nggak sih 3 di ini itu kayaknya nggak bisa kayaknya ya. Ada sih. Cuma buang-buang duit ya. Tapi sebenarnya kalau di skala prioritas kayak mana yang set, mana yang diseriusin, atau sama semua, atau ada yang utama misal kayak mungkin bunker yang utama kalau ada manggung misal bunker duluan atau terserah atau enaknya aja misal. Tergantung budget. Iya, betul. Budget. Iya, kalau saya bener. Budgetnya kalau kopi mic doang atau apa gitu. Kayaknya ini. Gak sih, sama aja sih. Misal hari ini nih, tiba-tiba 3-3-nya bandnya dipanggil, tapi yang dipilih tuh yang mana gitu? Yang diprioritasin atau mut-mutan aja? Sebenarnya lebih ke mana yang booking duluan mungkin ya. Karena kalau buat saya itu 3 band ini sama gitu, nggak pandang bulu gitu. Oh berarti nggak ada prioritas, nggak ada? Nggak ada. Kalau Mas juga sama? Kalau aku kejadian kemarin di Majenang Metal Fest, itu ngontak saya. Yang pertama Evil nggak bisa karena personil kita kan jauh. Ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang. Terus yang kedua Chaos Squad. Chaos Squad karena si gitarnya baru punya anak nggak bisa. Terus band satunya lagi kebetulan kita juga memang nggak bisa. Jadi siapa dulu yang diminta sama si panitia ya kita usahain yang itu dulu. Lu nggak jadi main berarti ya semuanya? Soalnya kalau misalkan Evil bisa main nggak? Jangan Evil dong, ini aja. Kita rasanya gimana ya? Jadi kita usahain dulu apa yang teman-teman minta dulu. Berarti yang bisa lah ya. Ya. Kalau ada kemungkinan bisa nggak manggung 2 kali satu panggung yang sama? Bisa. Sering tempat atau satu panggung? Ya, bandnya dua-duanya satu panggung satu tempat. Sering. Bisa. 2 tempat aja pernah. Misalkan di acara Prokerto ada 2 tempat di Gor sama di Nestem misalkan. Kalau memang jamnya berbeda bisa diatur ya. Bisa. Apalagi satu tempat lebih gampang ya. Iya. Tapi kalau buat proyekan baru gitu ada kriterianya nggak sih Mas? Kayak misal Mas Paul kan tadi orangnya baru-baru nih mungkin dari udah ada band terus jadi satu. Kalau Mas kan mungkin kebanyakan yang teman-teman lama dulu ngeband itu ada kriteria nggak? Atau cocok-cocokan aja? Nggak sih, kalau aku kebetulan biasanya aku yang justru ngajak. Ada beberapa yang teman yang ngajakin ayo proyekan gitu, tapi kadang-kadang yang memang saya pribadi nggak suka misal di genre ataupun konsep yang temen tawarkan itu, ya udah bilang nggak dulu bang. Gitu. Atau ketika nggak suka gitu, ketika suka ya ayo acara aja gitu. Berarti asal nyaman aja. Iya, dulu kan sempat ditawarin juga ke Bring Me Horizon. Oh. Iya. Iya gantiin kan? Yang siapa nih? Oliver Stickes, Harapan Bangsa. Dilele pas waktu ini lagi stroke ya? Iya benar. Ini dipotong buat TikTok, mantep ini. Kalau masih ada kriteria sendiri ya kalau buat milih atau senyamannya atau orangnya ya? Iya, orangnya. Kalau orangnya yang pertama cara komunikasinya dulu. Kalau komunikasinya udah enak, kalau skill sih menurut saya nomor nantilah. Yeah. Komunikasinya dulu, terus seleranya nggak berbeda jauh. Walaupun misalkan nih aku lebih ke punk grindcore, si temanku lagi death metal, satu lagi deathcore. Kalau disatuin memang ketemunya bagus sih menurutku. Cuma ya nggak terlalu melenceng. Oh berarti alirannya juga ditentuin bareng-bareng semua berarti? Kalau yang ini keluar dengan sendirinya. Karena aku suka yang beat-beat grindcore, aku masukin di situ. Riffnya riff hardcore, terus vokalnya misalkan vokal metal ya. Nanti ketemunya di situ. Kalau Mas kan fresh ya bro. Kebanyakan kan orangnya sama. Ya. Itu nentuin alirannya ngejam dulu atau? Jadi biasanya kalau teknisi udah pengen kayak si A, band A, band B gitu. Udah ke situ tinggal bumbu-bumbu penyedap
yang lain tuh kayak semisal mirip siapa di mix aja udah. Nggak perlu harus si genre A gitu, harus hardcore gitu, harus gimana gitu. Enggak, kirain mau ngomong Royco coba bumbu-bumbu gitu. Ditungguin panselnya. Minumlah kesegaran. Tapi kalau buat proyekan-proyekan kayak gitu di Prokerto sendiri, menurut Mas kayak menjanjikan atau enggak, atau cuma ya berharap ya udah fun aja nyalurin apa yang dipengen dari band sebelumnya, atau menurut Mas di ekosistem Prokerto gimana? Mau tentang proyekan kayak gitu? Kalau menurutku menjanjikan dalam hal duit ya, uang itu menurutku enggak sih. Maksudnya enggak ke situ. Ya. Kan ada orang yang band-bandan lah bikin ini supaya bisa dapat cuan gitu. Kalau aku, kita nyari cuan buat band-bandan. Yes. Kayak beli alat segala macam. Yang penting itu tersalurkan ya udah sih. Itu foya-foya di Mengalir lah ya. Iya. Kalau memang itu nantinya jadi profit, itu bonus sih. Nah, Kalau mau cari uang di musik dari awal udah main koplo aja udah. Iya, Jadi lebih jelas ya. Jelas sih ya. itang me abler. Jadi koplo. Ya sih lebih sebenarnya kalau menurut saya memang mau di aliran manapun gitu ya, di bukan industri katakanlah skena di kota kita ini memang belum terbentuk untuk katakanlah saling menguntungkan gitu, dan masih hanya sebatas udah perform udah kelar gitu. Tapi Support untuk katakanlah untuk cuan oriented gitu, itu belum memang lingkungannya belum terbentuk di situ gitu. Kalaupun ada mungkin lebih ke merchandise. Yes, nah itu tuh. Terus penjualan CD fisik. Itu pun nanti muter lagi buat produksi lagi. Iya. Ada nggak kejadian yang lucu, misal kayak tadi yang tabrakan atau pas manggung nggak jadi atau gimana, ada nggak? Pernah sih. Keribetan yang karena bandnya banyak gitu. Ada vokalisnya keluar. Lagi proses album. Resign ya? Resign. Ini serius? Iya beneran. Iya. Vokalisnya keluar? Enggak, maksudnya dinamika ngeband kan selalu kayak gitu ya. Pasti ada problem lah. Yeah. Problem ya, apalagi sekali lagi ya, kita nggak nyari katakanlah bukan pendapatan utama tuh bukan di band gitu. Band cuma buat foya-foya, jadi kadang-kadang personel ada yang kerja gitu kan, memang ya silih berganti ya sama Wowo. Tapi berarti yang beneran bentrok tuh nggak pernah ya bandnya? Satu misalnya di Cilacap, satu harus manggung di sini, nggak pernah yang bentrok, jamnya sama, mungkin harinya sama, nggak pernah juga ya? Kan misalkan sudah deal misalkan di GOR, terus ditawar lagi band satunya main di sini. Nah pas dealing kedua itu, oke, aku main di sini dulu, tapi jam segini, kalau misalkan di sini bisa diatur jam segini, kita sikat. Iya. Kalau enggak ya daripada resiko ya. Iya. Paling itu semisal ternyata rundown-nya sama, sama, bisa kita milih yang satu untuk dimajukan atau diundur. Negosiasi sama panitia. Berarti sebenarnya masalah kayak gitu aman lah ya? Aman. Berarti enak juga ya punya band banyak kayak gitu? Enggak juga. Ditentong. Mungkin modalnya lebih lagi ya? Iya benar. Terus ada nggak kayak role model gitu luar atau Indonesia yang punya set project tapi keren-keren gitu misalnya? Oh, kalau aku sih lebih sosok-sosok atau band yang proyekan tapi keren. Brandon mungkin. Brandonnya Counterparts. Nah, maksudnya dia punya set project dan main bandnya dan itu sama-sama keren gitu. Nggak ada yang bosok gitu kan, biasanya si main bandnya keren terus setnya bosok atau sebaliknya gitu. Aku sih lebih ke situ. Kalau masuk ada nggak sosok yang idola yang juga ngelakuin? Topman. Kalau aku sih lebih lihatnya sih di Indonesia sih. Iya. Kayak si Daniel di Daksol sama di Bongo Bunga, itu dua-duanya maju semua gitu. Iya benar. Keren sih, kadang bisa main bareng juga ya, dua-duanya itu satu panggung.
Tapi sebenarnya lokasi kota ngaruh nggak sih menurut kalian, kayak misal Sentralisasi gitu ya. Misal kayak kalau di Bandung atau Jakarta lebih maju. Kalau menurutku pengaruh sih, pengaruh. Dengan kita misalkan berada di kota yang terpencil akan lebih sulit daripada yang kita di kota besar. Iya. Yang pertama dari komunikasi secara ketemu langsung sama label-label di misalkan di Bandung, di Jakarta itu kan lebih mudah. Kalau kita dari band daerah mungkin harus di review dulu nih bandnya, terus orang-orangnya gimana gitu. Kalau kita langsung di kota besar kan kita bisa langsung ngobrol di situ. Dan itu sangat mempermudah. Makanya ketika ada di band Bandung atau Jakarta muncul band baru, biasanya langsung luar. Langsung gede, apalagi pemain-pemain Tapi lama. tetap kualitas cara bermain dan lagunya juga dipertimbangkan. Sebenarnya ada nggak sih kayak susahnya buat project baru gitu? Mungkin kan harus dari nol lagi, Ya, buat lagu lagi. ya pertama sih mungkin ya itu ya memang proses create-nya gitu. Iya. Kalau saya pribadi sekarang lagi nggak tahu tuh kenapa lagi proses stuck aja gitu loh. Buat lagu tuh susah banget gitu. Yang di band Semuanya, tiga-tiganya. hampir semuanya. Iya. Tapi nggak, kalau si Getar ini, Iya. dia unik-uniknya dalam tempo 3 bulan dia udah sampai 9 lagu. Itu Dan drum- mostly saya yang bikin. Itu drummernya yang keren itu bukan sih, gitar ya? Drummernya yang ganteng-ganteng keren gitu kan? Bukan, Oh, yang bukan ya? yang ciritnya gede. Wih, aku udah pernah lihat. Oh, kalau di gitar lebih gampang? Ya, lebih gampang. Jadi Karena? ya karena bodoh semua orangnya. Gak sih, lebih nggak apa ya? Nggak tahu tuh kenapa si Getar itu bisa senatural itu untuk menemukan lagu Ya. bla 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 cepet gitu. Kalau yang lain mungkin ada beberapa pertimbangan yang nggak dilakukan di Getar gitu. Misal, oh ini kayaknya cocok nggak, ini nggak. Kalau Getar udah plak 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 gitu, asal tempel, aspel. Aspek. Kalau Mas lo Kalau ada aku kesulitan nggak? metode pembuatan lagunya dari 3 band berbeda sih. Kalau yang Evil kirim materi, latihan sendiri, nanti pas teman-teman pulang ke Purwokerto kita jamming di studio. Kalau yang band yang kedua harus bikinnya harus di studio, nggak bisa secara online. Kalau band yang ketiga ini bisa apa namanya, kirim-kirim file, latihan sendiri. Nanti pas manggung kayak kemarin manggung di terakhir manggung di Nice Time, kita nggak latihan karena kita udah latihan sendiri langsung jeder aja. Jadi Gagal ya? Foto. Berarti sebenarnya kesulitannya nggak terlalu Nggak susah terlalu gitu ya. Coba kita adaptasi sama personil yang lain sih. Kayak band yang ini nggak bisa nih dipaksa kalau latihannya sendiri-sendiri harus ketemu. Kalau yang ini bisa. Bisa. Proses recordingnya pun juga beda-beda. Ya, paling aja itu bener adaptasi. Itu pun awal-awal ya, kalau udah sering Adaptasi. ngejam udah apa udah tahu Sama karakternya si karakter A, ya? iya si karakternya si A ini gitu. Jadi Yang ini gelutan gitu. tiga kentir gitu. Nyipat juga ya. Sama kan sebenarnya kalau proyekan gitu kan karakternya kan mungkin beda-beda ya, karena dari band Pasti. yang beda ataupun hal itu nyatuinnya itu karena tadi itu masih satu aliran atau emang Kalau aku sering- ngebebasin si gitaris terserah mau bikin riff apa. Ah, Nanti aku punya beat sendiri. Iya. Misalkan dikasih ini riffnya gini, nanti aku bayangin. Oh ya gini. Terus si vokalis silakan tulis lirik terserah. ya Jadi nggak ada batas sih menurutku. nggak ada batasnya. Iya. Soalnya kalau nanti harus kayak gini-gini, jatuhnya ego, kita nggak nyaman ya. No, bener. Karena band-bandnya kan untuk senang, kalau udah nggak senang ya males. Iya. Jadi lepas aja lah. Intinya karena ya Purwokerto kan kecil ya ketemunya Kimaning Iya. gitu. Jadi akhirnya sebenarnya udah tahu ini si Ani seperti ini, untuk proses create-nya seperti apa tinggal nyatuin aja. Orangnya udah apa? Udah deket parley. Iya, betul, kita kota kecil nih. Sebenarnya kan kayak Dep sama konkuren kan itu kan deketan kan, maksudnya band baru-baru lah yang proyekan yang konkuren sama Dep tuh. Saya ke depan ada nggak sesuatu yang baru atau mungkin apa nanti ke depan beberapa hari kemudian ini ada nggak project-project yang mau dilakuin gitu? Kalau dekat kalau di Debs target album sih. album. Pasti harus album. Kalau bisa sih tahun ini kita keluarin album. Terus dari konkuren juga. Rencananya kita mau bikin MLM. Nggak sama album. Album. Iya, cuma ormas. Berarti kalau lagu udah berapa konkuren? Yang udah di share lah di medsos? Dua.
Kalau aku materi udah 7, yang udah rilis 3. Rilis 3. Mantep ya. Guys, kita juga sebenarnya lagi bikin konsep bareng ya, ya. Bareng. Kita mau rencananya mau split. Split. Iya. Itu gimana tuh? Batu kecil itu loh split. Nah, split album EP, jadi kita nggak tahu album atau EP ya, masih dibikin bareng ya, Boy ya. Rencana sih kepengennya fisik, 1 CD. Oh, tapi 2 band jadi 1. 2 band jadi Iya. 1, nanti distribusinya 2 band ini saling distribusi bareng. Iya. Oh. Jadi kayak gabungan. Iya, kalau ada record label yang mau tertarik, silahkan. Ya kayak maksa samakan dari Fast. Ya. Nanti rilis CD sama merchandise. Kepengennya. Ya, kepengennya. Terus kalau di Purwokerto ini kan kayaknya emang udah dari dulu ya banyak yang punya band tuh banyak, set project kan banyak. Menurut mas-mas berdua ini emang di Purwokerto aja atau di seluruh kota kayak gitu apa? Kalau menurutku setelah aku amati ya, di Purwokerto yang bikin muncul album 1, album 1 itu kayak mudah gitu loh. Banyak band yang udah album 1, misalkan bikin band nih 2 tahun udah ngeluarin album 1. Untuk album 2 biasanya itu tantangan terberat. Bandku yang pertama dari 2013 launching, sekarang 2023 10 tahun nggak ngeluarin album 2. Udah boy. Bangker ya. Iya bener. Bangker, terus band 1 tuh lagi ke squad, terus banyak sih ya band yang cuma 1 album. Karena biasanya di album pertama kita ngeluarin semuanya. Iya benar. Energinya udah keluar, terus kita sibuk manggung. Album kedua makanya di event-event besar biasanya album 1 enggak, 2 album baru oke lah. Karena fun fact nih, maksudnya band pertama kita itu satu manajemen, satu record label ya, ya. Jadi memang albumnya pun selisih 1 tahun ya rilisnya ya. Di studio yang sama, kita latihannya selalu ketemu di hari yang sama. Jadi memang waktu itu 2000 berapa ya? 14, 13. Aku 2013, Bangker 2014. Jadi sering-sering akhirnya ya itu satu album itu habis itu tenggelam ya. Ada nggak yang udah 2 album di luar Santet ya? Ya, nggak ada. Metal yang udah 2 album di Purwokerto. Oh berarti kebanyakan 1. 1 berhenti biasanya. Iya. Tapi masih hidup bandnya. Itu emang mentok di bandnya karena banyak kepala atau emang? Faktor banyak kepala bisa, terus faktor ide kan udah keluar di album pertama, terus energi, materi segala macam. Makanya mungkin enakan bikin set project itu karena lebih fresh lagi. Makanya kalau albumnya udah 2, wah udah kayak ini. Karena konsisten bikin album produksi itu susah banget. Makanya apresiasi buat gue sama si Santet 10 ya? 10 apa 11 album. Kamu kan baru iya. Mantap. Gila ya. Gila. Besok kan mau rilis album terbarunya. Iya benar. Walaupun bongkar pasang personil tapi tetep ya. Tetap So much go on. Luar biasa banget. Enggak gampang. Tur Malaysia ya. Kalau biasanya kita ke Malaysia itu mode ya. Mode. Ya kan tur. Iya benar. Naik KW ya. Iya naik KW. Tapi kalau ada pertanyaan kenapa nggak stay di band lama, mungkin yang kayak caranya ganti personil atau ganti aliran mungkin gitu, tapi namanya mungkin masih yang band awal gitu. Kalau ganti personil susah mecatnya ya. Enggak. Riku pakai Enggak tahu ya. Fakta yang ada. Iya. Kenapa di album 1 rata-rata pada berhenti stuck di situ. Iya. Sampai sekarang nggak tahu kenapa gitu. Aku sendiri yang punya 2 band yang cuma albumnya satu-satu. Iya. Untuk ngeduain album kedua itu susahnya luar biasa. Buat ganti aliran juga, misalnya yang set project itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena biasanya ya merasa puas aja sih. Udah puas, udah punya album ya udah. Kayak misalkan orang nih kuliah S1, udah sarjana ya udah. Padahal masih ada S2, S3. Tapi nggak ada sayang gitu mau dengan nama yang pertama mungkin kayak Bunker, Circle gitu kan? Maksudnya Evil Circle? Iya, maksudnya udah yang di pertama tuh nggak dipertahanin gitu loh. Mungkin goalnya udah kena ya. Oh. Punya album, terus ngetur, main di sini, ya udah, gitu, udah puas.
Aku yang tadi sih, maksudnya band kan terbentuk dari kolektif gitu ya. Ada berapa orang di situ. Nah, semisal saya pribadi, semisal saya member di Bunker lagi seneng pengen membuat black metal, nggak mungkin dong diaplikasikan di Bunker gitu, karena akan terlalu jauh gitu. Akhirnya saya buat straight project seperti hal-hal kayak gitulah. Kalaupun ada temen yang misal dalam satu Bunker, sama-sama suka, ayo aja nggak masalah gitu, tanpa merusak si rumah si Bunker gitu semisal. Tanpa merusak itu. Karena core-nya udah alirnya di situ. Karena itu cuma kayak apa ya, keinginan individu. Itu aja. Tapi sebenarnya masalah nggak sih kalau ada band-band yang misal dulunya alirannya apa, terus sekarang jadi berubah katanya kedewasaan atau nggak masalah kan sebenarnya. Bring Me kan berubah banget. Iya. Mister, do you like Bring Me to Horizon? Nggak sih, itu biasanya pendewasaan musik lah biasanya. Justru masa sangat luar biasa karena dia bisa bereksperimen gitu. Dalam setiap projectnya, bukan project band, dalam bandnya dia bikin album kedua ketiga dia masih bisa mikir gitu, masih bisa mikir. Tapi maksudnya pasti kan pertanyaan kayak gitu loh, orang-orang kenapa nggak yang ya udah band lama aja dipertahanin, mungkin ganti aliran doang, apalagi masih nyambung kan mungkin alirannya. Sebenarnya masih bertahan ya, cuma kadang-kadang kan kalau saya kebetulan yang lagi vakum ini adalah gitar. Karena drummernya sibuk. Iya. Di Bunker kan kamu gitar ya. Biasanya yang bikin lagu kan gitaris. Kendalanya album gua nggak jalan kan karena dari gitar dulu. Kenapa nggak? Acong enggak. Iya. Kenapa nggak buat? Kalau saya lebih ke Ahmad Dhani-nya di situ. Cuma perintah tok. Ini gitu. Ahmad Dhani. Berarti kebanyakan dari gitarisnya kalau. Pasti kalau yang create dari gitaris dulu. Nanti drum ngikutin vokal track. Kalau kalian ini band yang paling baru ini mau dibawa kemana sih, kayak atau mau diseriusin yang paling baru ini, yang lama dibiarin atau emang semuanya harus tetap dijalani? Kalau kepenginan sih ya album jelas ya. Album ada karya di situ, ada karya. Terus perkara tour dan lain sebagainya itu nantilah. Yang penting karya dulu. Tapi ada nggak yang kayak, ini aku mau serius di band yang ini nih, kayak tetap dibagi-bagi juga? Kalau saya semua serius. Cuma yang pertama memang keluarga gitu ya. Iya benar. Keluarga. Kemudian ada pekerjaan gitu. Pokoknya terms keluarga kerja skena gitu. Itu memang saya terus istri telepon, OTW langsung. Ya latihan selesaiin dulu lah. Baru kan gue padu ya. Iya. Makanya kalau bangun biayanya besar. Bukan pendapatannya ya, pengeluarannya. Karena kita harus ninggalin dulu ya. Iya benar. Ini mah belanja. Nanti itu. Mungkin lebih fresh yang paling baru mungkin ya, karena masih baru tuh, masih jadi orang biasa kayak semangatnya masih gede gitu. Kok di sini terus ini yang band baru, yang band lama udah nggak kelihatan misalnya kayak gitu. Ya kayak kita punya hobi baru, misalkan hobi koleksi gitar atau koleksi mainan, pasti mainan yang terbaru yang lagi senang. Iya, betul. Sebenarnya cuma urusan itu doang ya. Berarti ya mantep sih band 3. Tapi nggak ngerasa berat berarti ya kalau band 3? Berat sih sebenarnya. Kadang-kadang tuh kalau lagi urunan album apa. Tapi untungnya kita selalu semangat ya. Iya. Enak aja walaupun misalkan harus nyari dulu, harus ngumpulin dulu, tapi rasanya senang. Beban terberat deh sebagai musisi. Maksudnya tanpa yang kalau tadi kan mungkin karena perkara harus modal ngeluarin itu. Kalau buat bebannya kalau punya 3 band tuh yang dirasain? Kalau sekarang waktu kalau saya sih. Waktu. Jadi memang kadang-kadang pengen untuk yuk kumpul create sesuatu itu susah gitu karena harus mengumpulkan katakanlah 5 orang, 3 orang gitu kan. Jadinya memang masalah waktu. Waktu paling berat. Waktu. Mas juga sama? Sama, waktu. Nah kalau misal latihan tuh dibagi-bagi seminggu 3 kali atau? Biasanya latihan kalau mau manggung aja sih. Terus lebihnya latihan sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Itu pun ada yang dikorbanin. Kayak misalkan di Devs kan kalau latihan si Faisal kerja, si Ari kerja, jadi ketemunya pas siang hari.
karena si Faisal sama Arik kerjanya sore, kerjanya siang, tapi pas aku kerja, jadi aku ngorbanin dulu sejam 2 jam masuk studio masih pakai pakaian kerja, terus selesai lanjut kerja lagi. Berarti emang harus ada yang dikorbankan ya? Iya sih. Ya Nabi Ibrahim kan mau mengorbankan anaknya. Iya. Tuh. Harus ada yang dikorbankan. Poin. Beda apa ya? Kayaknya beda. Ini Gusti Allah loh. Terus ada nggak kayak dari mas-mas ini yang dari band sebelumnya misal aku ngelakuin kesalahan di band sebelumnya, misal ada pelajaran nggak dari band, harusnya band yang berikutnya nggak kayak gitu, misal tentang masalah apapun lah, misal kayak tadinya di band sebelumnya telat-telat atau malas-malesan kalau pas latihan, itu ada nggak pelajaran yang diambil positifnya gitu dari band-band sebelumnya? Kalau waktu kita on time harus itu, nomor 1 waktu harus on time. Terus kalau yang lainnya ya paling masalah beda pendapat ya. Iya. Oh, kalau dulu Natasinya gimana? gitu ya. Natasinya beda. Sering aku crash sama band yang pertama itu beda pendapat. Tapi ya itu bukan masalah di luar band. Di luar band kita oke. Di band kita misalkan ada crash pendapat, tapi tetap selesai. Berarti di band selanjutnya harus lebih dewasa lagi. Harus lebih dewasa lagi. Jadi aku lebih ngikutin maunya teman-teman gitu. Tetapnya gitu. Nggak bisa egois. Karena kita ketemu sama orang baru lagi ya. Iya. Gimana cara menjaga pengalaman dari yang dulu, ya kita harus. Misalkan nih, yang dulu kita nggak suka nih sifat, misalkan dari personil yang kayak gini. Nah, berarti kita jangan kayak gitu di band yang lain. Band yang baru. Kalau aku sih aku lebih jadi kalau katakanlah bunkernya sudah lama duluan, kita dapat pelajaran baru tentang teknik recording misalnya, kita aplikasikan saat si album band kedua atau band ketiga lagi proses recording kayak gitu, banyak banget yang kita pakai sih. Jadi pelajaran teknik baru, kemudian ilmu baru zaman sekarang kan di YouTube ya. Pernah nonton review film nggak di YouTube? Pernah. Iya. Itu saya konten horor juga sering. Iya. Dan itu sering dimasukkan juga ke album. Hal yang nggak penting pun pernah gitu. Kayak contoh di bunker, karena saking bingungnya pengen memasukkan apa, saya record suara kresek pun pernah. Gesek-gesek. Jadi suara noise. Iya. Efek. Hal-hal seperti itulah. Tapi crashnya di band itu seru sih menurutku. Bukan masalah, seru. Sampai ada yang tonjok-tonjokan gitu, berantem, pernah nggak? Paling sih kirim-kiriman santet sih. Itu serius? Enggak, tapi maksudnya yang sampai berantem gitu ada? Enggak. Atau keluar gitu gara-gara berantem misal bandnya? Kalau keluar sih memang apa ya, itu dinamika band, jadi memang sekelas Metallica pun pernah ada membernya yang keluar kan, mau yang meninggal dikeluarkan dan lain sebagainya. Ya kayak Getar kan ada si Paul. Paul itu ya sama juga dulu di bunker. Keluar dari bunker pub masuk Bang Surya Yuda. Syarat Surya Yuda. Iya benar. Mainan motor sekarang. Iya, main motor, chopper cake. Siap. Itu juga dinamika. Jadi ya saya sih lebih suka gitu ya, ketika ada konflik kita selesaikan bareng. Mau keluar pamit dan lain sebagainya, itu hal yang wajar karena ada prioritas, tiap individu punya prioritas. Tapi kita sangat menghargai kok. Kayak di band itu kalau ada yang nggak bisa tapi alasannya keluarga, keluarga dulu, gas dulu keluarga. Pasti tetep ya, karena emang ada skala prioritas. Walaupun besok mau manggung nih, ada urusan keluarga misalkan dadakan sini, keluarga nomor 1 itu pasti. Tapi ada hal seru nggak mas? Misal karena banyak teman, banyak band, 3 band itu ada hal-hal yang seru nggak bisa dilupain nggak? Kekonyolan dari tiap band? Ada, cuma nggak bisa dibicarakan di sini. Ya yang bisa lah, mungkin yang bisa dibicarakan keseruannya. Ini tanya Robi aja nanti ya. Iya. Tanya Robi aja. Ada nggak mas keseruannya misal? Sebenarnya kalau band-bandan itu hal yang paling iya seru semua. Waktu kayak contoh kita manggung tour atau luar kota gitu, yang dinikmati adalah perjalanannya. Mesti ada hal-hal lucu lah gitu lah. Terus
kalau yang ngeband kita udah biasa ngeband gitu, paling masalah teknis gitu. Justru yang menikmati itu prosesnya ya, Wo ya. Ada yang dompetnya hilang lah gitu loh, ada yang ketilang lah gitu kan. Panggung jeblos bener. Panggung jeblos. Iya. Berarti makin banyak band sebenarnya makin seru juga ya pengalamannya. Seru. Semakin miskin. Tapi paling senang itu main di daerah sih. Ya, Main di daerah. Main di daerah, di kampung. Begitu datang tuh semuanya makanan gua. Oh, udah disajiin. Sangat di apa ya? Timong lah ya. Iya. Kalau di daerah itu. Lebih senang main di daerah daripada di kota. Yang main itu di kayak lapangan terus pakai topong apa sih namanya? Iya. Terus kalau ada panggung tuh bakul mainan, makanan semuanya ngumpul dari satu. Ada bakul narkoba juga di situ ya. Lapangan. Berarti kalau dari 3 band tadi itu yang misal mas-mas banget yang mana nih? Kalau boleh milih gitu loh, maksudnya yang identitas aku banget nih gitu bandnya. Kalau saya Bunker. Ya karena lagunya sedih-sedih. Set-set gitu lah ya. Iya. Kegelapan yang menyedihkan. Nggak juga sih, nggak gelap sih. Oh, enggak ya? Iya, yang gelap getar. Tinggal pilih makanya tuh. Jadi kalau mau personal branding, ketika aku pengen jadi orang yang penuh kegelapan, aku tinggal getar gitu. Itu aja sih. Tinggal switch ya. Switch sih ya. Kalau yang sedih-sedih Di Bunker gitu. Kalau yang laki-laki itu di The Laki-Laki. Aku bukanlah super. Kalau yang pusing-pusing, Kalau yang pusing-pusing, Kang Surya. Kalau Mas yang Mas banget? Kalau aku semuanya sih. Semuanya. Kalau misalkan nggak aku banget ya aku nggak ngeband di situ. Jadi kalau ngeband ya yang aku senang aja. Yang paling senang. Ya, pertama harus suka dulu ya. Harus suka dulu. Tapi kalau ngomongin band nih Mas, bisa nggak sih kayak di Purwokerto atau Mas ngeband ini buat ya ibaratnya buat penghasilan lah. Itu kemungkinan ke depan makin gampang atau emang ya buat ya fun-fun aja Mas kerja tapi tetap ngeband atau band ini bisa buat kerjaan? Bisa sih, tapi harus all out. Jadi kalau kita pengen dapat, kita harus kasih yang semuanya gitu. Kayak dari perform, terus prepare, alat, lagu, produksi sama kemasannya harus menarik juga. Perlu hijrah nggak sih? Atau emang optimis di Purwokerto ini sebenarnya bisa buat band yang besar gitu atau bisa asal relasi dan jaringannya bagus. Iya benar. Terus sama kita punya barang lagu bagus bisa sih. Sama attitude ya. Iya benar. Oke, saya contohkan lagi Santet ya. Iya. Santet band daerah di tahun 90 udah siapa yang nggak tahu Santet gitu. Iya. Besok tuh rahasia lagi yang ketiga. Yes. Santet itu. Dulu waktu ketemu Ricky Seringai di Jogja. Ngobrol band Purwokerto apa ya? Saya bukan Santet. Dia oh iya, Santet gitu. Kalau bisa dibilang Indonesian black metal dengan album terbanyak, Santet. Asia malah ya. Iya. Tapi ada nggak penerusnya Santet, misal yang baru-baru gitu, yang udah kedengeran sampai Josh Food mungkin ya? Mas Budi, Josh Food. Tapi Josh Food bagus. Di setiap acara gigs, iya support support event. Jadi Voicel juga mesti itu kan pasti. ya. Kita pasti minum kopinya. Yes. Tapi ada nggak band yang emang mesti kayak bakalan ngegantiin Santet nih kalau ngomongin tentang tadi? Kalau ada-adanya ada Agnostika. Santet kan abang-abangannya. Iya. Agnostika juga produksinya produktif lah. Bikin karya terus. Kemarin keluarin video klip ya. Iya. Kalau yang alirannya agak-agak hardcore kesana gitu? Sekarang itu banyak banget ya generasi muda. Karena saya pikir perlu ada yang namanya apa sih namanya itu? Regenerasi itu penting. Jadi memang sekarang tuh katakanlah besok nih kan ada si Sorin G5. Kemudian sekarang ada si bandnya Daud apa itu Trailblazer dan lain sebagainya. Itu selalu biar apa ya, regenerasi kalau konteksnya hardcore selalu ada gitu. Jadi nggak perlu harus hardcore, katakanlah harus Bunker terus, harus Ganevo gitu, enggak. Ganevo lah maksudnya. Atau Crucial Point adalah salah satu band hardcore yang emang dari tahun 99 sampai sekarang masih eksis ya, walaupun sekarang udah
Gecos ya, yang ditato punggungnya Gecos ya. Iya. Jenenge dewek ditato dewek. Iya mau kelalen. Tapi pengen nggak Mas berdua ini kayak punya band yang mungkin awet kayak Santet tadi yang Pengen lah. Pengennya tuh besok tetap kalau eksis dan udah tua, rambut udah putih, masih ngeband ya. Iya. Walaupun nggak manggung. Saya sih kayaknya rambutnya nggak putih, tapi botak ya sih. Kemo ya. Iya. Kemo. tapi mungkin dengan satu nama itu ya berarti ya, ataupun set project tetap nggak masalah sampai tua. Kalau menurutku set project ya band Ya. tetap sama band. kayak band utama gitu. Kayaknya sampai tua ya masih band-bandan. Sekarang sih lebih kadang-kadang ngeband tuh kayak stress release ya, woy ya. Stress release di rumah mau di kantor apa, kalau nggak ngeband kayaknya aduh. kalau udah jreng Iya. tos ya. Ngedek kayak gitu. Intinya berarti musik ya, Iya. Musik. buat stress release. Ada nggak dari kalian nih 3 album lah yang menurut kalian paling terbaik? Terserah mau Indonesia mau Kalau Indonesia Sebuah Darah Meracuni Tirangi. Simbah berdarah. Iya, itu luar biasa sih, keren. Terus kalau luar paling Terrorizer, What Don't Fall itu yang aku awal mainan kebut-kebutan di situ dengerin. kalau Mas ada nggak? Itu berdua Mas, satu lagi. Satu lagi. Paling yang baru apa namanya? Si Warm Road. Bis kalau nggak salah. Oh, Satunya. di Singapura. Modern sih menurutku. Kalau Mas 3 album terbaik lokal itu ada bukan band Jogja namanya ini kelalen sih betul. Kita kata nyong mikir sih. Masih jemputnya terseimbang. Itu Deadly Weapon. Deadly Deadly Weapon. Karena keren itu keren. itu keren ya, album yang album apa sih aku lupa namanya tuh. Remembering Never, ada Remembering Never itu terbaik kalau menurutku. Kemudian ada lagi band favorit saya si Counterparts. Iya. Yang album yang bukan pertama kedua, namanya yang The Current itu salah satu favorit sampai sekarang. Yang terakhir adalah Death Heaven. Udah. Kalau band Purwokerto yang menurut Mas nih yang kayak ini bakalan muncul nih, satu aja lah, terserah. Yang kira-kira Mas bagus dan suka dan kayaknya ke depan bakalan Metal. Oh, metal. terserah. Yang selain Santet ya. Kalau aku metal Eternal Desolator. Wih. Itu terlihat serius sekali sih. Iya. Itu drummernya sih oke sih. Drummernya gila. Eternal. Alasannya? Terlihat niat sekali dari cara prepare manggung sampai produksinya itu. Nawa itu sama terlihat Hoti niat. A ada I. Nawa itu. Iya benar. Kalau Mas ada nggak? Sebenarnya kalau saya ngelihat ada satu band yang sebenarnya Potensial. dan itu sangat beda. Itu namanya Kurang Piknik Punk. Band Revi dan sebagainya. Tapi sekarang sayangnya mereka vakum. Jadi dia sebenarnya konsepnya punk rock. Iya. Waktu popang lagi muncul tuh banyak banget. Dia si KPK ini dia muncul band yang paling beda. Padahal bagus ya. Bagus menurutku. Terus mungkin buat yang terakhir ada nggak pesen buat yang lagi ngeband tapi kayak mas-mas ini banyak set projectnya ada gitu, pesen-pesen ya petua-petua lah biar bandnya tetap jalan terus lancar, ada nggak mungkin dari Mas? Kalau saya ngeliat teman-teman sekarang itu mereka sudah lebih serius ya. Mereka sudah memikirkan album ya, Boy ya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin awal-awal kita ngeband, ya wis yang penting iya ngeband gitu loh. Kalau sekarang mereka serius untuk bikin video klip, album, mau dia home recording atau ala kadarnya gitu. Dia udah serius di situ. Dan zaman sekarang memang sudah ada platform yang akhirnya menyediakan untuk kita bisa promo, kita bisa sejajar, bahkan bisa satu platform dengan Bring Me The Horizon gitu di Spotify misalkan.
Iya. Ya kan? Kita sejajar gitu sama Satu platform. Padahal tinggal upload ya. Iya. Ya itu, maksudnya kita sama-sama tinggal promosinya doang kan. Kita bisa sama-sama didengerin di mana-mana iya. gitu ya. Gitu. Kalau Mas ada nggak pesan Kalau buat yang pesannya membuat band, membuat lagu sekarang dengan teknologi yang sekarang itu sangatlah dipermudah ya. Kita bisa recording sendiri ataupun di tempat recording. Kalau kita low budget, kita bisa ya colok-colok di komputer, kita bisa bikin lagu. Terus rilis juga kita nggak harus fisik, kita bisa rilis di Spotify, terus di berbagai platform yang lain. Itu sangat mudah banget. Jadi sekarang dipermudah itu nggak perlu susah-susah, sebenarnya harus bisa album. Gitu. Terus yang kedua, kita harus bisa berteman dengan baik sama semua teman-teman musik. Karena kalau kita ngeband itu nomor satu itu attitude sama jaringan. Kalau attitude-nya bagus, koneksinya bagus, band kita bisa kemana-mana. Ya. buat yang terakhir ada nggak yang mau dipromoin sebelum closing? Apa aja itu? Lagu atau mau manggung di mana atau paling ini sih. next acara? Tunggu aja si Konkuren. Ada proyekan nanti split album sama Debs, dan si Bangker juga mau single baru. Tunggu aja, nanti link di sini ya. Buat Mas ada nggak? Kayak Ya paling tadi kita mau ngeluarin split, insya Allah bisa keluar secara fisik ya. Ya udah oke. Terima kasih buat mas-mas berdua. Sukses terus buat bandnya. Terima kasih udah main di Sabah. Sukses set proyeknya, ditunggu merchandise-nya, Baik, stikernya, semuanya. Pokoknya terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye. Bang Molen! Bang Molen! Kenapa kamu ngeband? Buang waktu! Buang harta! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。